wabarakatuh. Kembali jumpa dalam ngopi bareng di TVRI Gorontalo bersama saya Budi Muda, dan kita ngopi bareng kembali dengan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dan saat ini sudah hadir juga nih Pak Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Pak Dwi Sabardiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik Pak Budi. Tetap sehat? Sehat? Sehat. Jaga prokes ya. Jaga prokes. Nah, kita sudah dalam jarak yang aman. Mungkin kita supaya lebih leluasa ngobrolnya bisa melepaskan masker Pak ya. Karena tadi baik, sudah baik. juga dicek di depan kalau kita semuanya aman. Wah, tidak hanya lepas masker Pak. Silakan nikmati kopi ngopi bareng kita sekarang ini Pak. Dirasakan dulu. Menambah semangat kita akan ngobrol Pak. Gimana rasanya Pak? Ini salah satu enaknya kopi. Kita bisa merasakan kenikmatan dari kepahitannya. Kenikmatan dari kepahitan. Jadi memang yang pahit lebih nikmat gitu Pak ya kalau kopi. Artinya jangan memandang buruk suatu masalah. Pasti ada manfaat, Wah. pasti ada sesuatu hal kebaikan di situ. Walaupun pahit tapi manfaatnya sangat baik buat kita. Filosofi dari kopi Pak. Filosofi dari kopi. Wah, luar biasa. Kalau bicara filosofi juga, kita ini akan bicara tentang masa depan. Tapi masa depan itu ada peran BPK di dalamnya. Artinya peran foresight BPK, khususnya untuk perwakilan Provinsi Gorontalo Pak. Nah, kalau kita bicara tentang foresight ini kan banyak yang mikir, bahasa apa ini foresight ini ya? Iya. Apalagi yang bukan dari kalangan akademik, masyarakat awam, masyarakat umum, foresight. Apa pengertiannya Pak? Dan kenapa BPK menambah-nambahin urusan gitu Pak? Kan meriksa keuangan aja gitu kan tugasnya. Ini kok mau forsek barang lah, ini untuk apa sih? Ya Pak Budi gini, sebetulnya di era-era 2000-an, sekitar 2002-2006, banyak BPK di luar negeri itu, khususnya yang negara-negara modern seperti Amerika, Inggris itu, mulai berpikir bagaimana mereka bisa berperan lebih dengan tetap dalam sesuai dengan koridornya, tugas dan fungsinya. Itu contohnya mungkin Inggris dan Amerika. Nah itu mereka mulai berpikir bagaimana suatu BPK ini, suatu lembaga audit ini bisa lebih berperan, bisa lebih dewasa dalam berpikirnya. Sehingga mereka baik Inggris maupun Amerika itu membuat suatu model kedewasaan dari lembaga audit. Dewasa. Itu. Model kedewasaan. Model kedewasaan. Semua sudah dewasa tapi ada modelnya seperti itu. Nah ini dibentuk dibuat dirumuskan diramu dalam bentuk segitiga atau piramida. Dari yang paling bawah itu oversight. Oversight itu hanya menilai Pak. Misalnya dalam konteks BPK itu pemberantasan korupsi dan akuntabilitas dan transparansi. Itu yang paling mendasar. Oversight hanya menilai saja seperti itu. Di peran yang berikutnya seperti yang sudah kami BPK laksanakan sekarang adalah peran yang insight, memberikan masukan, memberikan nasihat berupa rekomendasi kepada pemerintah. Baiknya langkah koreksinya seperti ini. Lakukan ini supaya pelayanan publik value-nya tetap terjaga dan lain-lain. Itu di level yang berikutnya yang kedua. Di level yang paling tinggi, yang puncaknya ini adalah peran foresight. Foresight ini adalah seperti bukan peramal, tapi kita bisa memproyeksikan masa depan berdasarkan data-data masa lalu. Kita memproyeksikan masa depan dan kita mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi masa depan. Prediksi. Jadi foresight seperti itu, prediksi. Foresight bahasa paling mudah untuk dimengerti adalah prediksi. Dalam bahasa paling mudah mungkin kita belajar dari masa depan, Mas. Wow, belajar dari masa depan. Betul. Gimana caranya nih Pak? Ini penasaran saya kalau gimana sih caranya belajar dari masa depan? Kan sebanyak kita belajar dari pengalaman. Betul. Pengalaman adalah guru paling baik. Misalnya. Nah, ini yang luar biasa. Kita coba nih belajar dari masa depan, Pak. Gimana caranya? Betul. Gini nih, ceritanya begini. Kita dulu tidak membayangkan bahwa kita menelpon teman itu, saudara, dari luar rumah. Kita nelpon itu dari dalam rumah dengan telepon yang putar. Dulu teleponnya putar. Pakai kabel dan lain-lain. Kita tidak membayangkan suatu saat kita di kendaraan kita bisa nelpon saudara kita. Wireless. Teknologi wireless. Kemudian kita tidak membayangkan dulu pekerjaan kita ini koordinasi hubungan dengan
dengan teman dan kolega harus ketemu dulu. Tatap muka. Tatap muka. Ya kan? Sekarang bisa tanpa tatap muka. Ya kan? Mengirim data pun seperti itu. Iya. Ya kan? Dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, dunia berubah. Dan perubahan ini pasti. Kalau di ekonomi itu dalam beberapa literatur perubahan itu pasti. Definitely tidak bisa dihindarkan. Perubahan itu nggak bisa dihindarkan. Kita juga tidak bisa lari dari perubahan. Kita tidak bisa lari dari perubahan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan. Mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Nah, masyarakat dunia sekarang pun berubah. Kalau dulu rapat itu identik dengan tatap muka. Ya. Sekarang rapat memang tatap muka masih, tapi terpisah-pisah. Tidak di ruang yang sama. Tidak di ruang yang sama. Masih satu institusi, tapi di ruang yang sama, yang berbeda. Itu sesuatu yang berubah akhirnya. Merubah pola hidup. Pandemi ini, walaupun menyakitkan, pahit seperti kopi ini, masih ada manfaatnya. Ada nilai di dalamnya. Ada nilai di dalamnya. Kalau kita bisa mensikapi secara positif, seperti itu. Nah, jadi yang terbaik adalah melakukan antisipasi, prediksi, dan mitigasi dari kita untuk menghadapi masa depan yang pasti berubah. Ke depan akan lebih banyak kegiatan manusia ini dilakukan tanpa tatap muka. Sudah akan menjadi budaya. Sudah akan menjadi budaya, bagian dari kehidupan seperti itu, tanpa tatap muka. Dan semua proses pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan mesin, peralatan, komputer, teknologi dan lain-lain. Ya kan? Semua akan berubah ke depan. Masyarakat kita pun akan berubah. Masyarakat dunia pun akan berubah. Nah, yang bisa dilakukan tadi, kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan tadi. Nah, dengan begitu, ada baiknya BPK ini sebagai ahli di bidang pemeriksa keuangan negara, menguasai data-data keuangan negara, berpengalaman juga melihat pekerjaan pemerintah dalam melayani publik dan lain-lain. Ya. Ini bisa memprediksi, ya kan, menskenariokan ke depan itu. Ada skenario yang kita sudah buat bisa skenario dibuat. Planning namanya. Wow. Itu skenario planning adalah kalau misalnya kejadian seperti ini, antisipasi seperti ini akan jadi seperti apa? Ditahan dulu, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Kita harus ngopi dulu dan kita sambil break, kita akan kembali. Bagaimana penasaran dengan belajar dari masa depan dan skenario tadi, tetap di Ngopi Bareng TVRI Gorontalo. Ayo Pak, silakan. Kembali dalam Kopi Bareng BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masih dengan Pak Dwi Sabardiana selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo. Pak, tadi kita sudah bahas, belajar dari masa depan, Pak. Itu sebenarnya kan hal yang impossible mungkin ya, hal yang tidak mungkin sebenarnya karena belum terjadi, Pak. Tapi kita harus sudah belajar dari situ. Nah, caranya sudah Bapak sampaikan. Tapi yang menarik ini, Pak, ada skenario. Ini kayak film aja nih, Pak. Jadi di film itu kan belum produksi, belum syuting, tapi skenario sudah ada. Itu bisa terjadi di dunia nyata, Pak? Iya. Jadi mungkin mirip dengan di dunia film, sinematografi seperti itu, membuat suatu skenario. Dan ilmu membuat skenario ini tidak hanya di kalangan dunia perfilman saja, tapi di disiplin ilmu lain pun ada. Seperti itu, membuat skenario. Ya kan, membuat skenario masa depan seperti itu. Wow. Jadi dengan mengantisipasi masa depan seperti apa, nah itu kita bisa memprediksi kira-kira yang harus dilakukan seperti apa. Nah, ini bisa memberikan bagi BPK, itu bisa memberikan nilai tambah dalam pekerjaannya, dalam nilai tambah untuk meningkatkan value tadi, suatu value yang harus dimiliki oleh BPK. Salah satunya karena kita punya data-data keuangan negara, kita juga punya kemampuan menganalisis penggunaan keuangan negara, alokasi keuangan negara dan lain-lain. Ya kan? Nah, dari pengalaman itu, dari kekuatan itu, kita bisa gunakan untuk proyeksi ke depan. Sebagai contoh mungkin untuk BPK sudah merilis buku, sudah melaunching
bahwa peran foresight ini bisa salah satunya adalah terkait dengan bagaimana rupa Indonesia di masa depan setelah COVID ini, setelah pandemi ini. Jika pandemi usai, jika pandemi menurun, pemerintah siap atau tidak siap, ada skenario-nya. Dan ada beberapa dampak nanti yang harus diantisipasi pemerintah. Seperti itu. Nah, jadi inti dari skenario planning itu sebetulnya bukan merancang masa depannya, tapi antisipasi, mitigasi terhadap masa depan. Apabila skenario ini yang terjadi, keadaan ini yang terjadi, maka pemerintah baiknya seperti ini, seperti itu. Melakukan ini, melakukan itu. Apakah latar belakangnya hanya ingin mencapai nilai tambah, Pak? Atau ada hal lain yang mendasari BPK harus mengambil peran foresight ini untuk negara Indonesia khususnya, dan juga nanti kita bicara tentang skop daerah. Ada latar belakang lain nggak kira-kira? Atau cuma ingin nilai tambah aja yang dikejar? Bukan hanya nilai tambah sebetulnya yang ingin kami kejar, tapi justru keberlangsungan hidup BPK, eksistensi BPK di Republik ini ditentukan oleh kemampuan BPK untuk bisa bertahan di masa depan nanti. Kalau BPK sendiri tidak bisa punya skenario mengenai masa depannya, saya mau jadi apa, saya harus siapkan apa, maka niscaya BPK pun tenggelam dalam perubahan. Tidak bisa bertahan dari perubahan tadi, tidak bisa beradaptasi. Saya pikir ini suatu strategi yang umum bagi semua orang, individu maupun kelompok. Bagaimana cara bertahan di masa depan menghadapi supaya bisa tetap survive menghadapi dinamika lingkungan yang begitu cepat, saya pikir dinamis, sangat cepat. Nah, ini saya pikir strategi yang lumrah bagi siapapun juga untuk bisa itu. Tapi BPK spesialisasikan, Pak. Ini serius, Pak. Betul. Masa depan bangsa loh, Pak. Betul, ini serius. Jadi seperti yang akan kami lakukan di pemeriksaan mungkin semoga insya Allah di tahun berikutnya itu BPK akan memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil yang memiliki kesulitan infrastruktur layanan dasar, listrik, jalan, air dan lain-lain, akan lebih banyak ke sana. Nah, satu hal yang mungkin bisa diprediksi oleh BPK adalah kalau misalnya jalan itu dibuka, apakah akan terjadi perubahan sosial budaya masyarakatnya? Pasti terjadi. Begitu hubungan interaksi dengan dunia luar itu lebih intens, masyarakat sana pasti berubah. Kayak minum obat itu ada efek samping itu. Efek sampingnya. Tapi kadang efek sampingnya ada baik, ada yang buruk. Yang harus diantisipasi adalah efek samping yang buruk. Kami menyebutnya eksternalitas. Istilah dari internal BPK. Nah, BPK harus bisa menangkap eksternalitas masyarakat ini supaya bisa mengantisipasi dan bisa memberikan rekomendasi pemerintah. Ini bakal ada eksternalitas dampak buruk seperti ini. Perubahan sosial budaya di masyarakat desa yang tadinya mereka bergotong royong, nilai-nilai kelompok itu lebih tinggi dibanding nilai-nilai individu. Dengan masuknya interaksi hubungan dengan luar, dengan dunia luar, itu akan membawa perubahan pada mungkin bergeser. Dan itu yang diproyeksi oleh BPK. Itu yang coba diproyeksi oleh BPK supaya pemerintah pun BPK bisa memberikan kesempatan pemerintah untuk antisipasi terlebih dahulu. Jadi bukan hanya outputnya yang dipikirkan pemerintah. Pemerintah juga harus bisa memikirkan dampak buruk nanti dari program-program yang dia laksanakan seperti itu. Ada dampak buruk yang sebenarnya dalam setiap kebijakan, setiap pengambilan keputusan pasti, apalagi kepentingan masyarakat umum, pasti ada dampak buruknya, Pak. Biasanya dampak buruk itu salah satunya bisa dilihat dari dampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan jalan misalnya pasti akan mengurangi kualitas atau daya dukung lingkungan. Terus kemudian program-program bantuan pemerintah yang misalnya yang ditujukan pada kelompok sosial tertentu, itu bisa jadi ada beberapa masyarakat yang kami sampel kemarin, kami uji petik dalam pemeriksaan kami, itu tidak mau keluar dari DTKS. Maksudnya, Pak? DTKS itu data kemiskinan, Pak. Tidak mau keluar. Lebih baik saya jadi orang miskin. Betah jadi orang miskin. Menjadi orang miskin. Itu adalah eksternalitas yang tercipta maksud saya, karena bentuk dari program pemerintah itu sifatnya memberikan jajan. Tidak bergantung, tidak dibuat mandiri ya. Nah, andai kata BPK bisa memprediksi hal-hal seperti ini,
Kami bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah, tolong antisipasi. Bantuanmu jangan seperti memberikan jajan, tapi memberikan pemberdayaan ke masyarakat. Ya. Seperti itu bentuknya. Jadi ke depan arah rekomendasi BPK selain pernah kami sampaikan di momen sebelumnya juga, partisipasi masyarakat, terus kemudian bentuk program itu harus stimulan, pemberdayaan masyarakat. Supaya dampak buruk di masa depan ini tidak terjadi. Seperti itu Mas Budi. Gambaran singkatnya, sederhananya seperti itu. Baik. Peran foresight itu. Kita akan bicara ini lebih panjang lagi Pak ya, tentang bagaimana seolah-olah menentukan takdir misalnya, atau tadi menciptakan masa depan. Tapi bukan itu. Kita akan kembali Pak, kita akan ngopi dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali dalam Ngopi bareng BPK Perwakilan Gorontalo. Ngopi bareng TVRI Gorontalo. Oh, TVRI Gorontalo juga. Kembali dalam Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar, TVRI Gorontalo dan juga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masih dengan Pak Kepala Perwakilan, Pak Dwi. Kita bicara tentang belajar dari masa depan, dan juga tadi sebenarnya Pak, apa yang harus dipercaya dan menjadi jaminan bahwa tadi kan ini kan BPK rekomendasinya harus dilakukan. Ya. Dan menjadi perhatian, benar-benar menjadi perhatian, tidak hanya sekedar di atas kertas disampaikan, dikasih, diterima, lalu disimpan baik-baik di dalam laci meja gitu kan. Betul. Nah, apa yang menjadi jaminan bahwa, atau metode seperti apa yang bisa dipahami masyarakat awam? Oh iya sih, harusnya dipercaya nih BPK akan terjadi nih gitu. Apa Pak yang harus menjadi jaminan buat masyarakat ataupun pemangku kebijakan tentunya? Melangkahnya seperti apa? Masyarakat itu harus merasa bahwa memang value dia di masa depan, nilai-nilai kehidupan di masa depan ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh BPK. Nah, itu tadi Pak. Jadi kemampuan dari memproyeksi apapun bahasanya, dari proyeksi itu termasuk beramal. Termasuk beramal. Itu memproyeksi masa depan. Ya kan? Tapi dengan menggunakan pengetahuan yang ada sekarang maupun masa lalu. Itu bedanya. Itu bedanya. Kami menggunakan data-data dari yang sudah kami kumpulkan, dan kami juga punya banyak pusat data di BPK yang bisa menjadi kekuatan kami dalam proyeksi masa depan. Bukan seperti paranormal ya Pak ya? Bukan seperti paranormal. Menerawang. Tapi kami menggunakan scientific, langkah-langkah yang scientific. Ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang bisa memberikan kekuatan dari proyeksi yang dibuat oleh BPK, karena langkah yang kami tempuh itu berdasarkan scientificnya, keilmuannya. Dan di kasus yang kami bawa itu di pusat, di BPK pusat, mengenai bagaimana rupa Indonesia setelah pandemi ini, BPK pun meminta pendapat dari banyak ahli dari berbagai macam bidang. Langsung ke poinnya Pak. Langsung. Apa rupanya? Rupa Indonesia di masa depan setelah pandemi ini adalah Indonesia bisa jadi terpuruk. Bisa jadi terpuruk Pak? Terpuruk, kandas di dasar lautan. Sampai kandas Pak? Sampai kandas. Tapi bisa juga tetap survive, mengarungi lautan. Ada 2 pilihan berarti? Ada 4 sebetulnya. Sampai 4? Ada 4 skenario. Ada 4 skenario? Oke Pak. Skenario. Tapi dengan plus minusnya seperti itu. Oke. Nah, kemampuan Indonesia untuk bisa tetap bertahan adalah kemampuan adaptasinya. Apabila masyarakat, pemerintah bisa beradaptasi terhadap perubahan itu, maka insya Allah pemerintah dan bangsa ini masih bisa bertahan. Selama ini masih bisa bertahan bangsa kita ini, salah satunya karena nilai-nilai persatuannya. Antara masyarakat Gorontalo dengan masyarakat kami di Jawa itu sama-sama merah putih. Meskipun berbeda itulah suku. Nilainya, walaupun berbeda suku. Selama itu masih bisa dipertahankan dan bahkan diperkuat, NKRI kita ini akan lebih kuat. Itu contohnya Pak. Jadi bagaimana masyarakat bisa menilai
proyeksi BPK ini benar atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, itu sangat bergantung pertama dari bagaimana kami sendiri menjalankan prosesnya. Internal BPK dulu. Internal BPK, saintifiknya di mana, kekuatannya di mana. Kalau kekuatannya memang sudah memadai, rakyat percaya. Terus kemudian adalah rasionalismenya, logikanya. Ke depan ini pandemi ini sekarang sudah dirasakan, merubah kehidupan kita. Ya kan? Kita tidak bisa lepas tanpa ini. Ya kan? Ini dan vaksin adalah sejoli sekarang. Sejoli. Ya kan? Solusi. Masker dan vaksinasi adalah sejoli. Gitu. Nah, itu merubah masyarakat kita, merubah tatanan kehidupan di banyak aspek kehidupan kita. Ya kan? Nah, belajar dari itu, maka kemampuan BPK untuk ini yang membuat rakyat bisa percaya adalah bagaimana bisa memproyeksikan perubahan-perubahan itu serta dampaknya apabila tidak ditangani secara serius. Kan sudah dibuat bukunya, Pak. Betul. Apa isi bukunya? Kalau bisa di dalam satu kalimat yang bisa ditangkap begitu, bahwa yang paling penting perubahannya adalah tadi dari 4, tapi saya yakin Pak Dwi akan bisa menyimpulkan dalam satu kalimat. Apa yang harus ditangkap dalam proyeksi BPK? Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita merancang masa depan. Ini bukan melawan takdir, tapi takdir sudah ditentukan. Apabila kita merancang masa depan dengan baik, maka takdir itu yang jadi. Tapi apabila kita merancangnya tidak baik, takdir lain yang jadi. Prepare-nya gitu, Pak. Preparasi, persiapannya. Itu yang lebih penting, jauh lebih penting bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi perubahan masa depan. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Ujung tombaknya ada di pemerintah. Ada di pemangku kebijakan. Di pemangku kebijakan seperti itu. Nah, pemerintah harus bisa mempersiapkan diri, memproyeksikan ke depan. 30-50 tahun ke depan, bangsa Indonesia akan jadi seperti apa? Visi gitu, Pak ya? Visi ke depan. Itu yang harus dimiliki oleh pemerintah, oleh para pemimpin kita, dan betul-betul direalisasikan, bukan hanya jargon dan mantra, tapi harus punya makna seperti itu. Nah, kalau kita prediksi Gorontalo ke depan, Pak? Gorontalo ke depan akan bisa bertahan dengan kemampuan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Potensi tapi itu tidak bisa berlangsung lama, karena globalisasi, borderless state, negara-negara itu makin tidak punya perbatasan. Makin tidak punya batas. Makin tidak punya perbatasan. Hilang perbatasannya itu. Sekarang perbatasannya hilang dalam bentuk teknologi internet. Tidak ada batas negara. Anak-anak kita bisa dengan cepat belajar mengenai sesuatu hal di luar negeri sana melalui gadgetnya. Tanpa harus berangkat. Tanpa harus transportasi udara. Tanpa harus belajar bahasa asing dan lain-lain. Nah, ke depan masyarakat, pemerintah Gorontalo dan masyarakat harus bareng-bareng sama-sama bagaimana memprediksi perubahan-perubahan ke depan ini. Gorontalo berada di langsung perbatasan dengan laut yang dengan ketemu negara lain. Geopolitiknya harus lebih tinggi sebetulnya di Gorontalo ini dibanding mungkin provinsi lain yang posisinya ada di selatan Indonesia. Geopolitik di Gorontalo harusnya lebih tinggi. Ya kan? Maksudnya geopolitik, Pak? Contoh tenaga kerja asing. Sementara kita di sini di Gorontalo menghadapi masalah pengangguran, ya kan? Karena secara tapi tenaga kerja asing itu akan lebih mudah masuk. Begitu peluang investasi itu tinggi di Gorontalo, maka mereka akan masuk ke Gorontalo dengan mungkin dengan lebih mudah, relatif lebih mudah, gitu kan? Karena potensinya ada, gitu kan? Nah, kalau masyarakatnya tidak siap menghadapi perubahan itu, maka kita hanya akan menjadi mohon maaf pembantu di rumah sendiri. Seperti itu. Pembantu di rumah sendiri. Ngeri juga. Itu yang diskenariokan BPK, kandas di dasar lautan. Menjadi pembantu di negeri sendiri. Nah, bagaimana kesiapan masyarakat Gorontalo ini? Sama-sama lah kita antara masyarakat, pemerintah daerah, instansi vertikal termasuk BPK sama-sama berjuang untuk menyiapkan Gorontalo ini dan masyarakatnya untuk menghadapi perubahan di masa depan. Itulah peran foresight dari BPK. Baik, mungkin bisa kembali disimpulkan, Pak. Peran foresight BPK khususnya, mungkin kita tidak akan bicara dulu nasional, tapi karena kita ada di Gorontalo, apa sih foresight yang bisa dilakukan atau peran dari BPK untuk Gorontalo di masa depan? Ya, jadi BPK Gorontalo berupaya untuk
mempersiapkan Gorontalo dan masyarakatnya supaya bisa menghadapi dinamika atau perubahan lingkungan di masa depan nanti. Kami mencoba masuk ke sektor-sektor yang paling menjadi masalah mendasar di Gorontalo, kemiskinan, pendidikan, penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, termasuk juga pelayanan publik lainnya. Kami mencoba masuk ke sana supaya masyarakat punya fondasi kehidupan yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan di masa depan nanti. Itu bisa, Pak? Itu 2 kalimat sebetulnya. Tapi itu bisa, Pak? Itu bisa, insya Allah bisa. Gorontalo bisa? Gorontalo akan menyesuaikan, bisa. Beradaptasi? Betul, bisa. Baik, terima kasih Pak Dwi, dan Sama-sama. mudah-mudahan ini mengedukasi dan menjadi informasi yang cukup penting ternyata bagi masyarakat Gorontalo, bagaimana BPK punya peran forsek juga, tidak hanya di nasional tapi kita menunggu manfaat dan hasilnya untuk Gorontalo di masa depan. Kita akan berjumpa lagi di Ngopi Bareng bersama BPK, Perwakilan Provinsi Gorontalo dan TVRI Gorontalo. Sampai jumpa. Silakan Pak, minum lagi. Ya, terima kasih Pak Budi. Dihabiskan kopinya. Masyarakat Gorontalo, BPK bertekad untuk bersama-sama dengan semua elemen di Gorontalo ini menyiapkan masa depan Gorontalo untuk menjadi Gorontalo yang lebih baik. Tanpa menyiapkan masa depan itu, maka kita akan kesulitan menghadapi perubahan. Oleh karena itu, BPK bertekad, kita sama-sama, kita orang bisa, kita sama-sama menghadapi masa depan itu. Terima kasih.